Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zohriatun Astuti, Stambuk A24117104. Pada hari ini, saya akan membawakan materi tentang elastisitas dan hukum Hooke. Sebelum kita masuk ke materi elastisitas, di sini ada peta konsep elastisitas, di mana di dalam peta konsep elastisitas ini terdapat hukum Hooke dan modulus Young. Nah, di dalam hukum Hooke ini ada energi potensial dan susunan pegas, paralel, dan seri. Sedangkan di dalam modulus Young ini terdapat tegangan dan regangan. Baik, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu menjelaskan karakteristik benda elastis dan plastis. Kedua, menghitung besar tegangan, regangan, modulus elastis bahan. Yang ketiga, menerapkan hukum Hooke. Dan yang keempat, menganalisis penerapan sifat elastis dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di dalam materi elastisitas ini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama, sifat elastisitas bahan dan hukum Hooke. Di dalam sifat elastisitas bahan ini yang akan kita bahas yaitu tentang tegangan, regangan, dan modulus elastisitas atau biasa disebut dengan modulus Young. Sedangkan di dalam hukum Hooke yang akan kita bahas yaitu tentang sifat elastis pegas dan pemanfaatan pegas, baik itu yang disusun secara seri maupun paralel. Baik, sebelum kita masuk ke materi elastisitas lebih lanjut lagi, coba kalian mengambil satu buah karet gelang, kemudian kalian regangkan seperti gambar tersebut. Nah, setelah kalian regangkan seperti itu, kalian amati apa yang terjadi dengan karet tersebut. Tentu akan berubah bentuk karena kita beri gaya pada karet tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan elastisitas. Apabila gaya yang diterapkan terhadap suatu bahan dihilangkan, bahan tersebut akan kembali ke bentuk semula, contohnya pegas dan karet, seperti yang saya berikan contoh tadi. Dan ada juga benda yang mengalami bentuk secara permanen jika dikenai gaya, contohnya seperti tanah liat dan lilin. Nah, untuk membedakan karakteristik kedua jenis benda ini, benda dikatakan memiliki sifat elastis. Nah, kita memasuki sifat elastisitas bahan. Nah, sifat elastisitas bahan ini adalah sifat benda yang menghambat perubahan bentuk atau mengalami deformasi dan cenderung untuk mengembalikan bentuk benda ke bentuk semula ketika gaya yang mempengaruhinya itu dihilangkan. Nah, adapun benda itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, benda elastis dan benda plastis. Nah, benda elastis ini yaitu benda yang kembali ke bentuk semula, contohnya seperti karet gelang tadi. Nah, sedangkan benda plastis atau yang tidak elastis itu contohnya seperti tanah liat, karena dia tidak bisa kembali ke bentuk semula setelah kita memberikan gaya. Nah, sekarang kita masuk ke sifat elastis atau elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya segera setelah gaya luar yang diberikan pada benda itu dihilangkan. Contohnya bisa dilihat di samping ini, ada sebuah pegas, karet gelang, dan ketapel. Nah, di sini ada grafik tentang elastisitas. Nah, pada grafik elastisitas ini, coba diperhatikan, di sini ada dari titik 0 sampai ke titik A itu garisnya itu lurus. Nah, ini itu adalah batas linearitas atau F-nya itu sebanding dengan pertambahan panjang. Atau F itu sebanding dengan X. Nah, sedangkan dari titik A sampai ke titik B ini itu adalah batas linearitas pegas. Dan dari titik 0 sampai ke titik B ini itu adalah daerah elastisitas. Jika melewati daerah elastisitasnya ini atau melewati titik B, maka dia dikatakan plastis. Nah, dari titik B sampai ke titik C ini itu adalah daerah plastis. Dan jika melewati dari titik C, maka dia akan berada di titik patah atau putus.
Nah, sekarang kita lanjut ke 3 hal utama dalam sifat elastis suatu bahan. Yang pertama itu ada tegangan, yang kedua ada regangan, dan yang ketiga ada modulus elastisitas. Baik, kita akan membahas yang pertama yaitu tentang tegangan, di mana tegangan ini adalah gaya yang dialami benda per satuan luas. Contohnya seperti ini. Ketika saya memberikan gaya pada benda ini, maka persatuan luas atau luas penampangnya itu akan bertambah panjang. Nah, dari sini kita bisa dapat rumus yaitu tegangan sama dengan gaya per luas penampang atau tau sama dengan F per A. Nah, sekarang kita lanjut ke regangan. Nah, regangan ini jika benda diberi gaya akan mengalami perubahan panjang. Perbandingan perubahan panjang mula-mula dengan panjang benda disebut dengan regangan. Contohnya seperti ini. Saya mempunyai sebuah pegas dan panjang mula-mulanya itu L0. Kemudian, jika diregangkan, maka pertambahan panjangnya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan regangan atau delta L. Nah, dari sini kita dapat rumus epsilon sama dengan delta L per L0. Nah, sekarang kita lanjut ke modulus Young. Nah, modulus Young ini adalah perbandingan antara suatu tegangan terhadap regangannya, disebut dengan modulus Young atau biasa disebut dengan modulus elastis. Nah, rumus dari modulus Young ini adalah E sama dengan tegangan per regangan atau tau per epsilon. Nah, dari rumus di atas ini bisa kita turunkan lagi menjadi E sama dengan tau per epsilon sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Nah, E-nya ini adalah modulus elastisitas, tau-nya ini stres atau tegangan, dan epsilon ini adalah regangannya, dan F ini adalah gaya tekan atau tarik sebuah benda, L0 itu adalah panjang mula-mula, dan A itu adalah luas penampang sebuah benda, dan delta L itu adalah pertambahan panjang. Nah, dari mana bisa kita dapat rumus ini? Saya akan jelaskan sedikit. Nah, kita dapat rumus yang tadi itu dari sini. E sama dengan tau per epsilon. Nah, rumus tegangan itu apa? F per A, dan rumus epsilon itu adalah delta L per L0. Nah, kita dapat seperti ini karena di sini kita menggunakan perkalian jauh dikali jauh dan dekat dikali dekat, sehingga kita dapat F kali L0 per A dikali delta L. Nah, di sini F dikali jauh dapat ini F dikali L0, dan dekat dikali dekat menjadi A dikali delta L. Nah, kalau misalnya kita disuruh cari gaya, rumus yang kita dapat adalah seperti ini. F sama dengan E dikali A dikali delta L per L0. Nah, di dalam rumus gaya ini, kita mendapatkan konstanta pegas, di mana E dikali A per delta L ini E dikali A per L0 ini adalah K dikali luas penampang delta L. Nah, rumus gaya F sama dengan K dikali delta L ini adalah biasa digunakan dalam hukum Hooke. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum Hooke, di mana hukum Hooke itu menyatakan hubungan antara gaya yang meregangkan pegas dengan pertambahan panjang pegas pada daerah elastis pegas. Nah, contohnya saya kasih contoh di sini. Di sini saya mempunyai pegas yang mula-mula tidak diberikan beban. Setelah itu, saya memberikan beban pertama atau beban X kepada pegas tersebut, maka dia akan mengalami perubahan pegas. Setelah itu, saya memberikan beban lebih besar lagi kepada pegas yang ketiga. Maka kita bisa lihat perbedaannya. Nah, bebannya ini sebesar 2X. Maka, benar yang dikatakan oleh hukum Hooke ini, hubungan antara gaya yang meregangkan pegas dengan pertambahan panjang pegas adalah daerah elastis pegas.
Jadi dari sini kita dapat rumus yaitu F sama dengan K dikali X seperti yang kita bahas dalam modulus Young tadi. Nah, di mana F ini adalah gaya yang satuannya Newton, K ini adalah konstanta elastisitas atau satuannya itu Newton per meter, dan X itu adalah pertambahan panjang pegas yang satuannya itu M. Nah, kenapa di sini saya tuliskan X sama dengan X1 dikurang X0? Karena X1 ini adalah ketika pegas ditambah beban dikurangi dengan X0 atau pegas yang belum ditambahkan beban. Nah, begitu pula seterusnya. X2 dikurang X0 dan seterusnya. Nah, berdasarkan hukum 3 Newton aksi reaksi, pegas akan mengadakan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Contohnya seperti karet gelang. Nah, ketika kita memberikan gaya kepada karet gelang tersebut, maka karet gelang tersebut akan mengalami pertambahan panjang. Tetapi, ketika kita melepaskan gaya tersebut, maka dia akan kembali ke bentuk semula atau berlawanan dengan yang pada saat kita memberikan gaya. Nah, itulah contoh dari hukum 3 Newton, aksi reaksi. Baik, mungkin cuma itu materi yang saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.